warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini ya? Sita. Kenapa Sita? Bolos, Bu. Bolos Bu Sita, Bu. Ya, ada lagi? Bila. Sakit. Bila kenapa? Sakit? Sakit Ya, hari yang ini. lainnya semua ya ini? Hadir. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan tayangkan video. Bisa kita lihat bersama-sama. Pandemi COVID-19 telah kita lewat adalah game online. Eksistensi game online ini memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana permainan tersebut dimainkan oleh pemenangnya. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi seorang anak yang menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ setelah kecanduan game online. Tuhan, jangan sampai menimpa di keluarga kita. Yuk awasi adik, anak, ponakan, saudara demi masa depan mereka. Namun setelah ditelusuri, ditemukan video tersebut merupakan video yang dibuat menggunakan filter video Crazy Eyes. Terlihat dalam video bahwa anak tersebut tidak memiliki area yang sama, bahkan bergerak tidak teratur. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan filter Crazy Eyes dalam merekam diri mereka. Lebih lanjut, diketahui pembuat video pun telah menyatakan bahwa dia membuat video dengan fitur filter Crazy Eyes di media sosial. Jadi, video yang diklaim seorang anak yang menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ setelah kecanduan game online adalah tidak benar atau hoax. Baik, video yang ditayangkan barusan merupakan video apa? Ada yang tahu? Karena barusan itu adalah berita hoax atau palsu. Nah, materi kali ini adalah struktur dan unsur teks berita. Boleh dibacakan Mbak Davina? Apa itu berita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Definisi lain berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online dan internet. Media online internet. Yang selanjutnya bisa dibacakan sebelahnya Mbak. Struktur berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbaik yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala, berita, head berita, dan buku berita. Bila diperlukan uraian lebih panjang, namun kurang penting akan ditambahkan bagian belakang berita. Selanjutnya Mbak Uta. Kepala berita. Bagian pembuka berita biasa disebut kepala berita, memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur arti simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan penyuntingan tulisan atau editor saat melakukan penyuntingan karena terjadi keterbatasan ruang pada halaman media. Dengan adanya struktur yang sudah standar, pemerintah akan ragu memotong paragraf terbanyak. Selanjutnya Yang kedua head berita. Head berita merupakan kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami isi berita. Head berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang
pada bagian tubuh maupun kaki kita. Selanjutnya enggak tadi. Yang ketiga adalah tubuh kita. Bagian ketiga disebut tubuh kita yang mendapatkan definisi batasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher kita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki kita karena memuat kesimpulan kita dan informasi yang tidak terlalu tinggi. Unsur-unsur teks berita. Teks berita ada 6 macam, yang kita kenal sebagai 5 satu hal. Agar lebih mudah dapat disingkat menjadi adjektif. Pertama apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di luar sana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga kapan, dan kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa atau wo, yaitu kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, mengapa atau why, kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana atau how, kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan seputar adiksi, Mbak? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjut ke tugas. Nah, ini tugas kelompok, satu kelompok 2 orang. Nanti kalian mencari 2 berita, yaitu berita hoax dan berita asli atau fakta. Nanti dianalisis struktur dan unsur di dalamnya untuk menemukan perbedaannya. Nah, nanti ada perwakilan presentasi di depan. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Baik, waktunya 10 menit ya. Siap-siap. Sudah nemu belum beritanya? Nah, ini nanti kalian cari berita hoax dan asli. Terus nanti kalian bikin tabel. Terus ditulis kolom 1 itu unsur, nanti sebelahnya berita hoax dan sebelahnya berita asli. Nah, itu judulnya apa, terus isinya, visual dan penyebarannya itu bagaimana, nanti akan ditemukan perbedaannya. Ada yang sudah selesai? Saya Bu. Oke, kelompok Mbak Gila dan Opa silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Baik.
saya perwakilan dari kelompok 1. Masuk saja. Unsurnya yaitu yang pertama sumber. Berita hoax itu situs web yang tidak dikenal, akun anonim, medsos. Berita asli, media berita pertama, ada berita resmi, dan juga judul. Berita hoaxnya, Ustadz Al-Hidayat resmi gantikan Husminta sebagai utusan khusus presiden. Berita aslinya, korban pelecehan Agus belum ada yang trauma berat, mengurung diri tidak bertemu orang. Isi dari berita hoax, bahasa emosional, generalisasi, tidak ada bukti yang kuat. Berita asli, fakta yang terverifikasi, kutipan dari sumber terpercaya, dan pengisian yang baik. Yang keempat, visual. Berita hoax, gambar editan atau tidak asli. Berita asli, foto dan video asli dan sumbernya jelas. Dan terakhir, penyebaran. Berita hoax disebar oleh banyak akun anonim, dibagikan tanpa verifikasi. Berita asli disebarkan oleh media resmi, dibahas oleh berbagai media. Jadi kesimpulannya yaitu, dengan membandingkan struktur dan unsur-unsur di atas, kami menjadi tahu perbedaan berita hoax dan berita asli atau fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah benar untuk kelompok 1. Apakah yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Tidak. Baik, kalau sudah jelas, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup. Untuk ketua kelas, Mbak Oka bisa dipimpin doa ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa pada masing-masing Muhammad. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.